Selamat datang. Hari ini kita akan membongkar satu kata yang paling sering dipakai untuk menghakimi Indonesia, kredibilitas. Para ekonom arus utama menulis di koran-koran besar bahwa pelemahan rupiah dan jatuhnya IHSG terjadi karena Indonesia kehilangan kredibilitas. Mereka benar bahwa kredibilitas adalah kuncinya. Tapi definisi mereka tentang kredibilitas justru membuat Indonesia semakin rapuh. Hari ini kita akan melihat mengapa. Inilah yang ditulis oleh para ekonom arus utama di media-media besar. Mereka menyampaikan satu pesan seragam. Pemerintah harus memperbaiki kredibilitas kebijakan atau indeks harga saham gabungan dan rupiah akan terus jatuh. Mereka menunjuk pada defisit yang melebar, konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81%, dan inkonsistensi sinyal kebijakan sebagai bukti bahwa kredibilitas Indonesia sedang bermasalah. Mereka tidak sepenuhnya salah, tapi mereka berhenti di diagnosis permukaan. Hari ini kita akan masuk lebih dalam. Ada dua definisi kredibilitas yang sedang bertarung dalam debat ini. Definisi pertama adalah kredibilitas prosedural, kemampuan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Defisit harus di bawah 3% PDB. Bank sentral harus independen, kebijakan harus bisa diprediksi. Ini adalah definisi yang dipakai oleh ekonom arus utama. Definisi kedua adalah kredibilitas struktural, kemampuan objektif untuk memenuhi seluruh kewajiban dalam kondisi terburuk, tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri atau bantuan asing. Definisi pertama rapuh karena bergantung pada persepsi pasar. Definisi kedua kokoh karena bergantung pada fondasi ekonomi yang nyata. Kredibilitas bukanlah opini abstrak, ia adalah angka yang terukur. Angka itu adalah CDS, Credit Default Swap. CDS adalah kontrak asuransi terhadap risiko gagal bayar. CDS Indonesia per Mei 2026 berada di 90,57 basis poin. Artinya, untuk mengasuransikan obligasi Indonesia senilai 10 juta dolar Amerika Serikat, Anda harus membayar 90.570 dolar Amerika Serikat per tahun. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 23 basis poin, Malaysia 38 basis poin, atau Thailand sekitar 50 basis poin. Mengapa Indonesia lebih tinggi? Karena CDS mengukur 3 komponen: kemampuan membayar, kemauan membayar, dan yang paling krusial, kapasitas penyelamatan. Inilah yang akan kita bedah. CDS mengukur 3 hal. Pertama, kemampuan membayar. Berapa cadangan devisa kita? Saat ini 148,2 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa defisit transaksi berjalan kita? Melebar karena harga minyak. Berapa utang falas kita? Masih signifikan. Kedua, kemauan membayar. Apakah ada risiko politik yang membuat Indonesia memilih gagal bayar? Isu reshuffle kabinet dan ketidakpastian kebijakan meningkatkan persepsi risiko ini. Ketiga, dan ini yang paling penting, kapasitas penyelamatan. Apakah ada bank sentral yang bisa menyelamatkan jika krisis datang? Di Indonesia, jawabannya adalah tidak. Bank Indonesia dilarang membeli obligasi pemerintah langsung. Pasar tahu bahwa jika krisis datang, Indonesia harus menyelamatkan diri sendiri atau merangkak ke IMF. Inilah sumber premi risiko yang tinggi. Sekarang, lihatlah paradoks yang menghancurkan seluruh argumen arus utama. Jepang memiliki utang 250% PDB, tertinggi di dunia. Defisit tahunan 6-7% PDB. Bank of Japan membeli lebih dari setengah obligasi pemerintahnya. Menurut definisi prosedural, Jepang adalah negara paling tidak kredibel di dunia. Tapi CDS Jepang 16 basis poin. Imbal hasil obligasi 10 tahun hanya 2,6%. Mengapa? Karena seluruh utang Jepang dalam yen, mata uang yang mereka terbitkan sendiri. Bank of Japan selalu bisa membeli obligasi pemerintah jika diperlukan. Pasar tahu bahwa Jepang tidak akan pernah gagal bayar dalam yen. Bandingkan dengan Indonesia, utang hanya 40% PDB, defisit 3%, tapi CDS 90 basis poin. Kredibilitas bukan soal disiplin, kredibilitas adalah soal struktur. Sekarang lihatlah Amerika Serikat. Pada 2020, Amerika Serikat menjalankan defisit 14,9% PDB.
jauh di atas batas 3% yang dipaksakan ke Indonesia. The Fed mencetak 120 miliar dolar Amerika Serikat per bulan melalui quantitative easing. Pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan stimulus 5 triliun dolar Amerika Serikat, setara 25% PDB. Apa respons pasar? Tenang. Dolar menguat. Imbal hasil US Treasury justru turun. Bandingkan dengan Indonesia, defisit hanya 6,1% PDB, stimulus hanya 4,5% PDB. Respons pasar, rupiah tertekan, CDS naik. Mengapa? Karena seluruh utang Amerika Serikat dalam dolar, mata uang yang mereka terbitkan sendiri dan merupakan cadangan global. The Fed selalu bisa membeli US Treasury. Pasar tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan pernah gagal bayar dalam dolar. Inilah standar ganda yang telanjang. Ketika The Fed membeli obligasi pemerintah, itu disebut kebijakan moneter yang canggih. Ketika Bank of Japan membeli lebih dari setengah obligasi pemerintahnya, itu disebut pengelolaan utang yang inovatif. Tapi ketika Indonesia ingin melakukan hal yang sama, jalan menuju hiperinflasi, Zimbabwe, moral hazard, tindakan yang sama, penilaian yang berbeda, bukan berdasarkan mekanisme ekonominya, tapi berdasarkan siapa yang melakukannya. Ini bukan konspirasi. Ini adalah hierarki struktural yang terbentuk sejak Bretton Woods 1944 ketika dolar Amerika Serikat ditetapkan sebagai pusat sistem moneter global. Mengapa standar ganda ini terjadi? Bukan karena konspirasi, tapi karena 4 akar struktural. Pertama, sejarah. Bretton Woods 1944 menempatkan dolar Amerika Serikat sebagai pusat sistem moneter global. Kedua, status mata uang cadangan. Seluruh dunia butuh dolar untuk perdagangan dan cadangan devisa, menciptakan permintaan struktural yang tidak dimiliki mata uang lain. Ketiga, ukuran pasar. Pasar obligasi Amerika Serikat adalah yang terdalam di dunia. The Fed bisa membeli 100 miliar dolar Amerika Serikat tanpa menggerakkan harga. Di Indonesia, transaksi 10 triliun rupiah sudah membuat pasar goyang. Keempat, inersia institusional. IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat menggunakan kerangka penilaian yang dirancang oleh dan untuk negara maju. Sekarang, Indonesia harus memilih di antara dua jenis kredibilitas ini. Kredibilitas prosedural berfokus pada kepatuhan pada aturan. Defisit rendah, bank sentral independen, kebijakan yang bisa diprediksi. Sumbernya adalah persepsi pasar, sifatnya rapuh. Satu guncangan eksternal, perang di Timur Tengah, kenaikan suku bunga The Fed, dan kredibilitas ini hancur. Kredibilitas struktural berfokus pada kekuatan fondasi, ketahanan energi, utang dalam mata uang sendiri, bank sentral sebagai backstop. Sumbernya adalah struktur neraca yang objektif, sifatnya kokoh, tidak peduli apa yang terjadi di Selat Hormuz atau di Washington. Selama fondasi kuat, pasar tahu Indonesia aman. Bagaimana membangun kredibilitas struktural? 3 langkah. Pertama, transisi energi. Indonesia adalah net importir energi. Setiap kali harga minyak naik, kita harus membakar dolar. Jika kita membangun infrastruktur energi terbarukan secara masif, permintaan dolar untuk impor BBM akan menurun drastis. Defisit transaksi berjalan akan menyempit secara permanen. Kedua, kurangi utang falas. Setiap kali ada obligasi falas yang jatuh tempo, ganti dengan penerbitan dalam rupiah. Ketika tidak ada lagi mismatch mata uang, risiko gagal bayar menurun secara objektif. CDS akan turun bukan karena kita disiplin, tapi karena probabilitas krisis likuiditas berkurang. Ketiga, beri Bank Indonesia kapasitas sebagai backstop. Izinkan Bank Indonesia membeli obligasi pemerintah dalam jumlah terbatas untuk proyek produktif dengan pengawasan parlemen. Pasar akan tahu bahwa Indonesia memiliki pemadam kebakaran moneter. Keberatan yang selalu muncul, ini kan cetak uang. Ya, ini melibatkan penciptaan uang. Tapi bedakan dua jenis, mencetak uang untuk konsumsi dan mencetak uang untuk investasi produktif. Yang pertama menciptakan inflasi tanpa menambah kapasitas produksi. Itu yang terjadi di Zimbabwe. Yang kedua menambah kapasitas produksi dan mengurangi kerentanan struktural. Itu yang dilakukan Jepang selama puluhan tahun. Dan ingat, Bank Indonesia sudah mencetak uang. Bank Indonesia membeli SBN 123,1 triliun rupiah dari pasar sekunder. Bank Indonesia menerbitkan SRBI 837 triliun rupiah. Pertanyaannya,
bukan apakah kita boleh mencetak uang. Pertanyaannya adalah, untuk apa uang itu digunakan? Selama ini, uang dipakai untuk menambal kebocoran. Kenapa tidak dipakai untuk membangun fondasi? Lihatlah tabel ini. Amerika Serikat merespons krisis 2008 dengan QE 4,5 triliun dolar. Amerika Serikat dan defisit 9,8% PDB. Pasar tenang. Jepang telah menjalankan QE dan defisit 6-7% selama puluhan tahun. Pasar tenang. Inggris pada 2022. Bank of England membeli gilt 65 miliar pound sterling dalam 2 minggu untuk menyelamatkan pasar. Pasar tenang. Indonesia pada 2008 kita menaikkan suku bunga, rupiah melemah. Pada 2020 defisit 6,1%, rupiah tertekan. Pada 2026 Bank Indonesia membeli SBN 100 23,1 triliun rupiah, CDS tetap 90 basis poin. Tindakan yang secara fungsional identik, hasil yang sama sekali berbeda. Ini bukan karena kebijakan Indonesia lebih buruk, ini karena fondasi struktural kita berbeda. Saat ini, Indonesia adalah price taker. Kita tidak bisa mempengaruhi harga. Kita hanya bisa bereaksi. Setiap kali The Fed bersin, kita demam. Setiap kali Selat Hormuz diblokade, rupiah kita jatuh. Setiap kali Moody's mengubah outlook, indeks harga saham gabungan kita ambles. Ini bukan nasib. Ini adalah hasil dari fondasi yang rapuh. Tujuannya adalah menjadi arsitek, membangun fondasi yang kokoh sehingga kita tidak lagi takut pada gejolak global. Bukan berarti kita mengisolasi diri dari pasar global, tapi kita membangun ketahanan internal yang membuat guncangan eksternal tidak lagi menentukan nasib kita. Kredibilitas sejati adalah kemampuan untuk tidak lagi membutuhkan validasi pasar. Saya tutup dengan ini. Para ekonom arus utama benar bahwa kredibilitas adalah kuncinya, tapi mereka salah mendefinisikan kredibilitas. Kredibilitas sejati bukanlah defisit rendah. Kredibilitas sejati bukanlah bank sentral yang independen dari rakyat. Kredibilitas sejati adalah memiliki bank sentral yang bisa menjadi backstop. Kredibilitas sejati adalah memiliki struktur ekonomi yang mandiri energi. Kredibilitas sejati adalah kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, membiayai pembangunan sendiri, dan tidak lagi merangkak ke pasar meminta validasi. Itulah kredibilitas yang harus kita bangun, bukan untuk menyenangkan pasar, tapi untuk membebaskan diri dari ketergantungan pada pasar. Terima kasih.